Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Aktifkan lonceng notifikasi. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan seorang peneliti senior. Beliau adalah mantan Direktur Eksekutif Populi Center, dan saat ini beliau juga mengajar di beberapa universitas ya di Jakarta. Dan pada kesempatan ini dengan Bung Usep, demikian kami biasa menyapa Bung Usep ini, berdiskusi tentang perbedaan antara survei exit poll dengan quick count ya. Dan Bung Usep punya pengalaman yang sangat luar biasa terkait dengan survei, kemudian juga exit poll dan juga quick count ya. Waktu dan kesempatan kita ada sekitar 20 sampai dengan 30 menit Bung ya. Bisa juga antara 15 sampai 20 lah ya. Kita berikan kesempatan kepada Bung Usep untuk menyapa pemirsa Gorissa dan TV terlebih dahulu, dan kemudian memperkenalkan diri, baru kemudian kita masuk kepada topik diskusi. Silakan Bung Usep. Baik, selamat siang, saya Usep S. Ahyar, Usep Saiful Ahyar, ya tadi biasa dipanggil Usep atau Ahyar atau USA. Saat ini saya peneliti di Populi Center dan juga dosen di Serang, ya, Universitas Serang. Saya beberapa tahun ke belakang ini bergelut di bidang riset, ya. Salah satunya riset survei ya, dan itu sudah dimulai sebenarnya pada waktu saya di LP3ES, lembaga penelitian di Jakarta. Sejak tahun 2006 saya bergabung di situ, lalu kemudian di Populi sampai saat ini, dan beberapa mengalami quick count gitu, survei-survei dan lain sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa pemilu udah sering kami temui, dan mungkin itu yang menunjuk Bung Goris untuk mengundang saya untuk ketemu di forum ini gitu. Jadi apa yang ya, Goris TV ini luar biasa, kawan lama yang kita mulai ya, ini terkait dengan ini kan kemarin Kompas juga ya menurunkan hasil survei ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara survei exit poll dengan quick count itu, Bro? Biar pemirsa juga mendapatkan pengetahuan dan perspektif yang seragam ya. Ya, saya kira kalau semuanya itu riset ya, didasarkan hitung-hitungan statistik ya. Jadi ingin melihat persepsi publik ya tentang apa saja, tidak harus politik gitu, dengan menggunakan sampel. Cuman bedanya kalau survei, exit poll, survei dan exit poll itu sama ya. Kalau quick count basisnya itu fakta ya, fakta di TPS. Kita menghitung hasil penghitungan petugas di TPS, lalu kemudian kita tabulasi di satu tempat gitu. Tapi memang itu terus kemudian itu sampel juga ya, TPS tidak menghitung semua TPS. Nah, kalau survei ya itu basisnya adalah opini
ya, opini dari responden yang kita pilih dengan metode tertentu. Exit poll juga demikian, tapi yang ditanya bedanya kalau survei itu masyarakat yang punya hak pilih gitu dan jauh-jauh biasanya sebelum pemilu gitu. Nah, tapi kalau exit poll itu orang yang ditanya itu orang yang baru keluar mencoblos dari TPS gitu. Jadi masih hangat begitulah apa pilihannya. Kita bertanya apa Anda tadi memilih partai mana atau pasangan mana kalau dalam pilpres ya. Tapi itu juga kalau sama-sama opini publik gitu ya. Exit poll sama survei juga sama-sama opini publik. Jadi sangat mungkin untuk menyembunyikan pilihannya gitu. Apa tadi yang dipilih. Jadi kadang-kadang antara hasil quick count dengan hasil exit poll itu kadang-kadang berbeda gitu. Beda ya. Karena itu opini ya. Dan itu biasa saja gitu. Karena disebabkan oleh orang yang menyembunyikan pilihannya gitu. Iya. Nah, apalagi seperti di Jakarta ya tahun 2017 gitu. Pilkada di Jakarta itu di exit poll terutama di putaran kedua banyak juga orang yang menyembunyikan pilihannya. Karena mungkin ditanya di depan publik gitu, tadi Anda memilih siapa gitu. Banyak orang menyembunyikan pilihannya. Juga dan itu terkait ternyata dengan kerahasiaan pemilu ya. Ya, karena memang situasi politiknya tidak memungkinkan. Nah, tapi kalau quick count itu sebenarnya kesalahannya sebenarnya relatif bisa dikontrol, margin of error-nya juga kecil karena basisnya adalah fakta ya. Fakta hasil perhitungan suara di TPS itu yang dilaporkan, walaupun itu sama-sama juga menggunakan sampel gitu. Jadi misalnya kalau quick count itu kita hanya mengambil sampel ya sekitar 2000-an gitu dari puluhan ribu TPS gitu. Dan itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan asal dalam pemilihan sampel itu dilakukan dengan benar gitu. Jadi quick count. Nah, bahwa pernah ada perbedaan gitu di tahun 2014 itu yang ramai ya, beberapa lembaga. Jadi ada 7 lembaga yang kemudian memenangkan satu pasangan tertentu, ada 4 lembaga yang memenangkan pasangan yang lain. Itu dipertanyakan juga. Mungkin ada kemungkinan soal kemampuan ya, kompetensi dalam hal melaksanakan quick count itu secara metodologi kurang mampu, tapi ada yang kemudian analisis lain adalah soal integritas ya, bahwa para pelaku itu juga tidak menjaga integritasnya. Itu bisa menyebabkan kesalahan ya yang terjadi ya. Dan itu sebenarnya kontrolnya itu ada di Dewan Etik ya sebenarnya. Jadi ada semacam perhimpunan juga yang mengontrol kita, yang menjaga kode etik jika ada lembaga-lembaga survei, lembaga yang melaksanakan quick count misalnya, itu tidak menjaga integritasnya bisa dilaporkan ke Dewan Etik dan kemudian membuat majelis etik. Waktu 2014 juga demikian. Jadi ada beberapa lembaga yang tergabung dalam perhimpunan profesi itu, lalu kemudian dikeluarkan ya dari keanggotaan. Ya karena itu merusak dalam konteks metode ini. Sebenarnya ini metode ilmiah gitu. Baik survei, exit poll ataupun quick count ini ya kan ada hitung-hitungan statistiknya, ada metodenya. Dan ini memang kalau kita tidak melakukannya dengan kompetensi yang cukup dan integritas yang cukup, itu kemudian akan menyesatkan informasi itu gitu ya. Jadi 2014 itu kan fatal akibatnya. Orang kemudian ada yang mempercayai lembaga-lembaga itu sebagai sebuah kebenaran dan kemudian sempat euforia kan. Lalu kemudian secara politik juga kurang baik ya di masyarakat, terjadi ketegangan. Karena di beberapa tempat itu bisa jadi hasil quick count ini bisa menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu. Apakah pemilunya bagus atau tidak. Nah, ini kan juga kan misalnya kalau di Filipina dulu, ini kan juga yang kalau di Asia Tenggara itu Filipina yang punya pengalaman ini. Dulu kan quick count ini menjadi kontrol dari kecurangan yang dilakukan Marcos ya.
Itu yang kemudian hasil pemilu sama hasil quick count, PPT waktu itu ya namanya, parallel vote tabulation gitu, itu berbeda dengan hasil pemilu gitu, yang dilakukan oleh Namprel gitu. Nah, itu berbeda dengan hasil pemilu yang dilakukan oleh rejim Marcos, dan itu menyebabkan ya hasil quick count itu atau PPT itu lalu menyebabkan jadi gerakan people power itu dan kemudian menumbangkan Marcos ya pada tahap selanjutnya. Jadi ini kalau dalam konteks demokrasi itu ini menjadi kontrol yang baik ya dalam konteks paling tidak dalam perhitungan gitu. Memang quick count itu lebih banyak melihat pada kecurangan dalam perhitungan ya. Tapi kalau dalam kecurangan dalam di TPS itu sebenarnya tidak bisa menjangkaunya gitu. Karena kan kita menghitung saja hasil dari perhitungan dari TPS itu. Apakah hasil perhitungan itu dilakukan dengan curang atau tidak itu quick count tidak bisa menjangkau itu. Nah, ada hal lain yang metode lain yang untuk mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemilu dilakukan adil, jujur, ya sesuai prosedur atau tidak itu dengan pemantauan, pemantauan pemilu, atau misalnya dengan exit poll tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan biasanya di exit poll itu tidak hanya menyangkut tadi Bapak, Ibu, atau Ibu itu memilih pasangan mana atau partai apa gitu. Tapi biasanya juga kita selipkan tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu. Apakah Ibu merasa ada tekanan bahwa Ibu merasa diarahkan oleh kelompok tertentu atau dan lain sebagainya. Itu evaluasi bisa dilakukan dari dengan pertanyaan-pertanyaan di exit poll. Tapi kalau quick count itu sekali lagi itu tidak bisa mengatakan mengontrol ya soal kecurangan di TPS. Tapi kalau mengontrol perhitungan itu bisa gitu. Dan waktu di Filipina ketika Marcos itu berkuasa, itu bisa mengontrol bahwa terjadi kecurangan dalam perhitungan hasil pemilu gitu, yang harusnya dimenangkan oleh lawannya gitu, tapi kemudian direkayasa bahwa Marcos lah yang menang karena kita tahu bahwa rejim itu walaupun sekarang kembali lagi ke anaknya ya. Oke. Oke bro, ini pertanyaan yang pertama ya. Ini kan terkait dengan integritas, kredibilitas dan juga kompetensi tingkat penerimaan juga ya, penerimaan publik betul. Terkait dengan exit poll dan quick count ya. Di antara dua jenis itu kira-kira yang lebih mendekati kebenaran itu yang mana? Gimana tadi agak kurang suaranya. Ini kan terkait dengan integritas lembaga juga ya, lembaga yang melakukan survei ya. Kemudian juga terkait dengan tingkat kepercayaan publik ya. Dan yang terakhir itu ya juga terkait dengan penerimaan publik ya terhadap hasil-hasilnya itu. Nah, terhadap ketiga hal ini, kira-kira yang lebih diterima atau lebih dipercaya publik itu yang mana? Antara exit poll dan quick count. Ya tentunya dari sisi metode, karena quick count itu melaporkan fakta, ya. Jadi jika dilakukan dengan benar, saya kira margin of error-nya relatif lebih kecil gitu. Ya. Karena itu melaporkan fakta ya. Kalau opini kadang-kadang bisa orang menyembunyikan. Kalau survei lalu kemudian exit poll itu kan opini ya. Dan kemudian kalau quick count itu pengukurnya jelas gitu ya. Pengukurnya itu adalah hasil perhitungan manual KPU gitu ya. Jadi jelas diukurnya ini salah atau benar. Nah, sementara kalau dilakukan tahun sebelumnya, lalu kemudian setelah itu baru dilakukan pemungutan mana yang benar mana enggak. Ya, dan itu juga kadang-kadang opini itu kan bisa sangat berubah tergantung pada kondisi ya, situasi kondisi ada politik ya. Nah, biasanya yang merubah opini itu banyak karena korupsi atau karena melakukan pencabulan atau hal-hal.
Ini ada nggak pengganggu ini? Nggak apa-apa, Kedengaran? bro. Malah bagus. Oke. Oke. Ya, sejauh ini antara exit poll dengan quick count itu di Indonesia kasus-kasus apa aja yang biasanya muncul, bro? Kenapa? Kalau terkait dengan pengalaman di dalam melakukan quick count dan exit poll ya, kasus-kasus yang sering muncul seperti apa? Misalnya 2014 itu kan banyak sekali ya orang yang tidak percaya, dan juga ada upaya gugatan ya terhadap lembaga-lembaga survei. Ya itu biasa sih kalau menurut saya, ya nggak masalah karena kita demokrasinya juga baru, dan kemudian cara model ya mengontrol penyelenggaraan pemilu dengan quick count, dengan exit poll atau dengan survei itu kan juga di Indonesia baru dilakukan ya sekitar tahun 2004 ya, atau setelah reformasi ya kebanyakan. Walaupun sebelumnya sebenarnya LP3S melakukan di NTB, di Jakarta itu, tapi tidak dipublikasikan, tidak masif dipublikasikan seperti hari ini. Gitu. Dulu juga sudah ada metode survei dan lain sebagainya dipakai, tapi zaman Orde Baru ya kan kita tahu sendiri sebelum pemilu udah ada pemenangnya. Nah, tapi sekarang ya wajar ya kalau di Indonesia masih soal penerimaan, soal suara nyinyir dan lain sebagainya masih terus ada. Padahal ini kan sebenarnya metode ilmiah yang bisa diukur dengan atau dikritik dengan cara-cara ilmiah. Nah, yang saya sering kritik terhadap orang pengkritik itu juga kan sebenarnya ya silakan, mungkin juga salah sebenarnya. Kan karena juga margin error, tapi kemudian kritik yang mengkritisi soal metode dan cara kerja gitu, bukan dihakimi dengan cara-cara politik, misalnya dituduh dengan dekat dengan partai mana, penyelenggaraannya dari uangnya dari mana, itu kan padahal ya kan gitu. Walaupun itu kemudian di 2014 itu juga ternyata ada yang bermain di ranah itu, padahal itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi kalangan yang aktif giat di bidang itu, karena itu kan sebenarnya bunuh diri toh. Ya, kalau seperti orang ke dokter gitu, kita meminta dokter itu agar melakukan pemeriksa kita atau melakukan dia sesuai dengan bidang dan jangan sampai dimanipulasi hasil kita, toh. Kan gitu. Nah, kita juga melakukannya begitu. Kalau tidak itu akan menyesatkan. Nah, kadang-kadang itu kan juga hasil survei itu memang kemudian secara politik itu sering dipakai juga dalam konteks ketika disosialisasikan, ketika dirilis itu seringkali para calon itu berharap apa yang namanya bandwagon effect gitu ya. Jadi efek ketika orang secara psikologis terlihat rame kepada calon mana, lalu kemudian masyarakat lalu secara terpengaruh dengan opini itu sehingga bisa memilih si itu ya yang rame dibicarakan gitu. Nah, tapi dalam kepentingan teknis ya pemenangan bisa jadi sebenarnya hasil-hasil survei itu sebagai pemetaan politik gitu untuk kemudian bagaimana strategi untuk selanjutnya melakukan pemenangan ke depannya gitu ya. Jadi kan bisa juga survei kalau secara komprehensif itu dilakukan, lalu kemudian ada juga setelah dianalisa terlihat gitu di mana bolongnya, di mana kekurangannya, atau bahkan keputusan apakah maju atau tidak gitu. Misalnya kalau terlalu kecil ya modal elektabilitasnya, padahal ini sudah mendekati pemilu itu, ya tentu banyak orang yang kemudian memutuskan untuk tidak maju saja atau mengubah target politiknya
Tadinya misalnya untuk nomor 1, lalu kemudian dirubah untuk nomor 2 atau yang lain gitu sebagai strategi politik. Seringkali juga begitu ya. Tapi yang banyak juga yang kemudian melakukan itu untuk kemudian kepentingannya dalam hal itu tadi mencari efek lanjutan dari. Bro, ini kadang-kadang ini kan misalnya ya, sekarang ini kan kalau kita belajar dari pengalaman ya, ini kan kuantifikasi politik namanya ya, sejak pemilu 2004 ya, sampai dengan 2019 itu kan ramai sekali tentang survei ya. Kadang-kadang kan survei-survei itu menjadi alat legitimasi dan juga alat untuk melakukan pressure kepada partai politik. Misalnya ini loh calon yang elektabilitasnya atau tingkat elektabilitasnya paling tinggi berdasarkan hasil survei. Bagaimana nih? Misalnya hal-hal semacam itu ya, atau istilahnya ya biar pemimpin partai itu misalnya tidak hanya sekedar, karena ada juga kemarin yang mengatakan bahwa ya kita tidak terlalu percaya dengan survei-surveian. Ada beberapa ketua partai yang mengatakan seperti itu. Ya terkait dengan dua hal ini, jadi survei sebagai alat legitimasi dan survei sebagai alat penekan ya bagi pimpinan partai. Sejauh mana implikasinya kepada lembaga penyelenggara survei? Ya itu daripada nanya ke dukun, saya kira juga pakai metode ilmiah lebih akurat. Kalau pilkada banyak dukun, banyak ke dukun. Dan partai-partai yang mengatakan bahwa tidak percaya lembaga survei, dia juga menggunakan survei. Maksudnya mungkin kepada lembaga survei yang melakukannya dengan atau tanpa integritas. Itu saya kira ya. Nah, makanya kan sebenarnya untuk menjaga itu ada kaidah akademik ya. Ilmiah. Iya, karena ini kan ya cara-cara akademik yang bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya yang bisa melakukan itu gitu dengan menjaga integritasnya. Memang dua hal ya kuncinya memang. Jadi memang kompetensi ya. Dia kemampuan, yang kedua juga kan soal integritas dia. Itu yang kemudian akan menentukan hasilnya, apakah hasilnya itu reliable atau tidak gitu. Nah itu pilihan-pilihan itu ya diserahkan pada tapi ya kalau dilakukan dengan baik, dengan integritas yang baik, saya kira banyak yang kemudian berguna ya dalam hal survei-survei ini, berguna untuk kepentingan menaikkan elektabilitas atau mengatur strategi dan lain sebagainya. Dan bahkan saya juga tahu orang yang mengatakan itu juga menggunakan survei. Ya biasanya mereka membikin survei itu tidak hanya satu lembaga, tapi juga ada internal untuk mengontrol dan lain sebagainya. Nah, kontrol lain itu juga itu biasanya terdapat dalam asosiasi gitu, asosiasi profesi yang punya kode etik yang ketat gitu, sehingga orang tidak perlu mengontrol lagi dengan survei yang lain, cukup dengan melihat bahwa apakah lembaga itu masuk di asosiasi profesi yang bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah, itu juga bisa membantu pada klien untuk menilai bahwa lembaga survei ini memang menjaga integritasnya, kompeten atau tidak gitu ya. Nah, bahwa ada implikasi ya dengan munculnya beberapa ya lembaga yang bermain-main ya katakanlah. Ya kita juga tidak menutup mata, apalagi dalam pemilu seperti ini ya banyak juga yang kemudian juga bermain-main memanfaatkan situasi seperti ini. Ya itu kita biasa ya, kan setiap profesi juga ada yang begitu gitu. Tapi kalau itu kan bisa dinilai, mana lembaga yang punya track record bagus, mana lembaga yang punya track record buruk, kita bisa menilai juga, klien bisa menilai, jangan sampai tertipu gitu. Dan itu ya sebenarnya tidak menguntungkan kalau ada yang bermain-main dalam hal itu, ya pasti tidak menguntungkan bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu.
Bro, ini pertanyaan yang terakhir ya. Sekaligus mungkin Bro bisa memberikan closing statement ya. Ini kan sebenarnya terkait dengan sampel ya. Seberapa banyak sih sampel yang harus diambil di dalam survei supaya tingkat kepercayaan publiknya itu menjadi lebih bagus atau lebih besar gitu. Atau ada nggak standar sampelnya? Ya, sebenarnya kan kalau pengalaman kita soal jumlah itu relatif ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana cara mengambil atau memilih sampel itu. Ya, itu berakibat pada seberapa besar tingkat kesalahannya. Nah, di survei itu kan ada yang disebut margin of error itu. Iya. Jadi margin of error itu mengacu pada sampling error ya. Karena dia sampel, maka kemudian pasti ada kesalahan gitu. Yang ditolerir gitu. Tapi juga jangan sampai kesalahan margin of error itu ditambah dengan human error juga. Iya. Ya, jadi itu tergantung pada metode yang dipakai juga. Misalnya kalau survei itu pakai purposive, ya tentu tidak bisa digeneralisasi. Iya. Misalnya kita juga suka melakukan itu karena ya itu harus dijelaskan. Ini dengan metode apa, hasilnya seperti ini gitu. Jadi ada konsekuensi dari metode pemilihan sampel juga gitu ya. Kalau purposive misalnya kita kemarin melakukan itu untuk menilai soal kebangsaan oleh ahli gitu ya, oleh expert survei gitu ya. Nah, kami memilihnya secara purposive, misalnya kita tentukan bahwa ini doktor gitu, jumlahnya segini gitu. Jadi yang disimpulkan adalah pendapat dari 50 orang ahli itu gitu. Tidak bisa digeneralisir bahwa ini pendapat dari semua ahli gitu. Enggak gitu. Nah, tapi misalnya kalau dilakukan dengan random ya, simple random ya, itu berbeda gitu. Jadi ketepatan itu berapa tingkat kesalahan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh metode pemilihan sampelnya, dan metode pemilihan sampel itu juga ditentukan oleh kerangka sampel yang tersedia gitu. Nah, tentu ya semakin banyak semakin bagus gitu ya. Dan itu bisa dihitung ya berapa margin of error-nya. Cuman semuanya akan ambiar gitu ya. Kalau tidak punya integritas, semuanya juga akan ambiar. Terutama di aspek enumerator ya bro ya. Human error di enumerator itu kadang-kadang itu paling sering terjadi. Dia ngisi sendiri, gitu ya, malas dia pergi, apalagi misalnya satu enumerator itu menjangkau beberapa sampel ya. Nah di populi itu Bung Koris yang kayak gitu itu dieliminasi gitu. Dengan misalnya kita memakai aplikasi. Ya kalau dulu kan kesalahan-kesalahan seperti itu kita pakai ada supervisor ada ada spot check gitu ya, kita datang gitu apakah benar wawancara dilakukan dengan benar atau tidak. Nah tapi sekarang kita menggunakan aplikasi itu ya, itu ada kemampuan di situ di aplikasi itu melihat lokasi dia wawancara, apakah rekamannya juga bahkan ada misalnya ya kan. Jadi satu persatu bisa diketahui apakah wawancara atau tidak gitu. Ada geoteknya dan lain sebagainya. Jadi kesalahan gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasi gitu. Tapi yang sangat fatal itu kalau misalnya penelitinya dari awal itu juga sudah berniat melakukan kesalahan itu untuk menguntungkan satu kelompok tertentu dengan tidak memakai pemilihan sampel yang baik gitu, yang benar gitu. Nah, itu mandat politik lebih dominan daripada mandat akademik. Nah, itu dia. Oke, Bro. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Bisa dan TV ya. Semoga diskusi singkat ini bisa mengedukasi dan juga mencerahkan masyarakat Indonesia ya.
Dan dari Gorisadan TV kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam hangat ke Jakarta. Sampai jumpa ya di. Sampai jumpa kita di topik lain yang berbeda. Topik yang berbeda ya. Terima kasih banyak. Kita tutup ya. Ya, terima kasih.